pertanyaan kemudian adalah menspesifikasi ibadah tambahan khusus di dalam melaksanakan ibadah dalam semua malam itu bid'ah atau tidak. Nah, disinilah letak perbedaan perspektif ulama tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban dalam konteks menghidupkan atau mengisi Lailatul Nisfi min Sya'ban dengan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyidna ratalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, edisi spesial pada kesempatan ini Al-Faqir ingin berbagi pengetahuan tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban yang biasa kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Saudara, ada banyak komentar dan pendapat ulama tentang keabsahan maupun ketidakabsahan terkait tentang kegiatan keagamaan pada nisfi Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Banyak kitab yang disusun oleh para ulama terkait tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban. Misalnya kita bisa baca kitab yang sangat komprehensif tentang nisfu Sya'ban. Disebut dalam kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban, karya Syekh Abdullah bin Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghimari. Dalam kitab ini secara komprehensif disebutkan tentang nisfu Sya'ban. Di dalam kitab lain misalnya karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Hafiz Malik Al-Makki Abdul Haq Al-Makki, beliau menyusun kitab khusus tentang Fadailu Lailatul Nisfi min Sya'ban. Saya mencoba mengurai satu persatu tentang historisitas pelaksanaan ibadah atau rangkaian-rangkaian keagamaan terkait tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, argumen-argumen ulama tentang bolehnya melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, ataukah argumen-argumen ulama yang tidak membolehkan melaksanakan ibadah terkait tentang ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban. Kajian ini penting saya utarakan dalam kesempatan ini agar kita memahami secara komprehensif tentang malam nisfu Sya'ban. Saudara, di dalam penjelasan kitab ini beliau katakan bahwa banyak terjadi perselisihan pendapat ulama tentang kegiatan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Penjelasan yang sangat komprehensif ini, misalnya beliau menjelaskan dalam sebuah kajian ini, wa qad ishtahara fadlu hadhihi al-lailati qadiman indan nas fakanu yahyawnaha bil ibadati wadh-dhikri wad-du'a wa in ikhtalafu fi sifat ihya'iha hal yakunu jama'atan aw furada. Beliau mencoba memberikan rangsangan terkait tentang konteks ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Memang
populer kelebihan malam nisfu Sya'ban itu ya pada masa lampau di kalangan ya para ulama. Mereka ada yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, zikir dan doa. Meskipun pada prinsipnya mereka berbeda cara melaksanakannya. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah apakah itu termasuk ya pelaksanaannya boleh secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua yang perlu dilihat adalah wahal yakunu fil masjidi au fil bait, ataukah melaksanakan kegiatan Lailatul Nisfi Sya'ban itu dilaksanakan di masjid ataukah di rumah masing-masing. Wahal takhsisuha bi syai'in zaidin minal ibadah an sa'iri lailati bid'atun au ghairu bid'atin, ataukah pertanyaan kemudian adalah menspesifikasi ibadah tambahan khusus di dalam melaksanakan ibadah dalam semua malam itu bid'ah atau tidak. Nah, disinilah letak perbedaan perspektif ulama tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban dalam konteks menghidupkan atau mengisi Lailatul Nisfi min Sya'ban dengan beribadah. Maka pendapat ulama wa zahaba ila kullin min hadhil aqwal qailun, banyak sekali pendapat-pendapat ulama tentang itu. Wa rajjaha ma dzaba ilaihi ma tayassara alaihi min ad-dalail wal hadis. Ada yang memang memperkuat bahwa pelaksanaan ibadah pada malam Lailatul Nisfi itu adalah diperkuat dengan argumen-argumen hadis maupun asar yang tersepas. Hadis-hadis itu apakah dia dalam konteks dia hadis dhaif atau hadis yang munqati. Saudara-saudara, misalnya paling tidak argumen ulama yang mengatakan beribadah pada malam di antara malam-malam ya dalam kehidupan beribadah itu adalah berangkat dari sebuah hadis yang sangat general, sangat umum. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa qad sabata fi Sahih Muslimin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Nah, hadis ini menjelaskan tentang Sahih Muslim ya, bahwa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam setiap malam itu ada suatu momen, ada waktu, ada jam ya, ada momentum yang jika tidaklah saat waktu itu cocok dengan apa yang orang muslim lakukan, bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh muslim pada waktu itu, kemudian di saat itu atau waktu malam itu dia berdoa kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, Allah pasti memberikan kepadanya, dan itu ada pada setiap malam. Wala syakka anna lailatan nisfi tadkhulu fi hadhil umum. Maka tidak diragukan bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban adalah masuk di dalam teks hadis yang umum ini. Maka siapa saja yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban itu dia mohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allah pasti berikan. Kenapa? Karena berangkat dari keumuman hadis ini. Inilah landasan normatif yang paling kuat ya, menjadi dalil para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang bolehnya merayakan, mengisi tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini yang paling kuat di antara dalil-dalil yang lain. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadis-hadis tentang kebolehan menghidupkan, mengisi Lailatul Nisfi min Sya'ban itu banyak sekali.
Tapi yang paling penting adalah coba kita melihat akar historis dari pelaksanaan ibadah, ritualitas yang dilaksanakan oleh umat muslim, khususnya umat muslim Indonesia, tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban. Misalnya beliau jelaskan di sini adalah kana bad'ul ihtifal bihadhihi lailati anna tabi'ina min ahli Syam ka Khalid ibn Ma'dan wa Makhul wa Luqman ibn Amir wa ghairihim kanu yu'azzimunaha wa yajtahiduna fil ibadah fiha. Bahwa awal mula perayaan pelaksanaan malam nisfu Sya'ban itu terjadi di kalangan tabi'in. Sekali lagi kalangan tabi'in. Jadi kalangan sahabat tidak pernah dilaksanakan itu, tapi dilaksanakan di kalangan tabi'in. Ya, tabi'in, tentu tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya, dari keluarga Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Syekh Makhul, Luqman bin Amir dan lain-lain. Beliau semua ahli tabi'in, orang-orang tabi'in yang berjumpa dengan sahabat ini, ya, membesarkan, mengagung-agungkan, mengisi, ya, Lailatul Nisfi Sya'ban, mengisi malam nisfu Sya'ban dengan beribadah. Kenapa? Karena memang itu banyak, ya, hadis-hadis yang memperkuat apa yang dilakukan oleh tabi'in itu. Misalnya mengatakan bahwa di sinilah terjadi perselisihan pendapat. Wa hasalal khilafu bainal ulama fiha. Terjadilah perselisihan di kalangan ulama pada malam pelaksanaan ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu. Fa amma ta'ifatun min ubadi ahli al-Basrah wa ghairuhum fa wafaqu ahli Syam ala ta'zimi hadhihi lailah. Bahwa sekelompok dari ahli-ahli ilmu di kalangan ulama Basrah dan di kalangan ulama selain Basrah, mereka sepakat, ya, setuju tentang apa yang dilakukan oleh ahli Syam, ya, penduduk Syam, ulama-ulama Syam yang mengagungkan, mengisi, merayakan yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban itu. Tapi wa amma aktsaru ulama Hijaz, adapun kebanyakan ulama-ulama Hijaz, ya, fa angkaru dzalika, mereka mengingkari, ya, tidak membolehkan mengisi, ya, ibadah-ibadah khusus di nisfu Sya'ban. Wa qalu bal huwa bid'atun, bahkan dia mengatakan ini adalah sebuah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mengatakan itu adalah Atha wa Ibnu Abi Malikah wa fuqaha ahli Madinah. Ya, para ahli-ahli Madinah, para ahli fikih, ya, punggawa-punggawa ilmuwan di Madinah, ya, tentu tetap mengatakan itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu terkait tentang perspektif ulama tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban dan perbedaan-perbedaan pendapat mereka. Yang menjadi persoalan kita kemudian adalah bagaimana sifatu ihya'i hadhil lailati? Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu? Beragam perspektif, beragam cara yang dilakukan oleh umat muslimin. Terutama kita di, ya, bagian Asia, baik Asia Tenggara, Asia Tengah, ya, khususnya kita di Indonesia. Di sini terjadi perbedaan-perbedaan. Ikhtalafa ulama wa ahli Syam fi sifati ihya'iha. Ulama Syam berbeda cara menghidupkan Lailatul Nisfi Sya'ban itu. Faminhum man qala yustahabu ihya'uha fil masajid jama'atan. Mereka berpendapat bahwa disunatkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu di masjid secara berjamaah. Berarti di saat, ya, umat muslim melaksanakan sholat maghrib, kemudian, ya, wirid zikir, sholat sunnah ba'dal maghrib, ba'diyah, kemudian, ya, mereka berjamaah berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, itu tidak dipermasalahkan, itu dibolehkan.
yustahabbu ihya'uha fil masajidi jama'atan. Berarti di saat kita umat muslim menghidupkan wirid zikir berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu secara berjamaah itu dianjurkan. Ini pendapat dari ulama Syam. Seperti wa hadza ra'yu Khalid bin Ma'dan wa Luqman ibn Amir wa ghairihima. Fa innahum kanu yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yatakahhaluna wa yaqumuna fil masjidi lailatahum tilka. Bahkan beliau ya ulama-ulama ini yang ulama tabi'in ini ya seperti Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir ya, beliau menggunakan baju yang bagus, baju yang rapi, bersih. Kemudian beliau ya pakai celak-cilak ya, kemudian beliau berharum ya. Kemudian beliau melaksanakannya di masjid ya, malamnya beliau isi dengan beribadah ya. Ini faqahum Ishaq bin Rahawai ala dzalika faqala fi qiyamiyya fil masjidi jama'atan laisa dzalika bibid'atin. Nah, seorang ya ulama Ishaq bin Rahawai mengatakan bahwa melaksanakannya di masjid secara berjamaah ya, ibadah dilakukan secara berjamaah yaitu bukan termasuk bid'ah. Ini penjelasan beliau. Tapi yang pendapat yang lain misalnya ya, aminhum man qala yukrahul ijtima' fi halis shalah. Yang dimakruhkan di sini adalah ya berkumpul untuk melaksanakan sholat. Berarti tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Di situ yang tidak ya dibenarkan. Berarti tidak ada ya sholat khusus. Misalnya usalli sunnatan nisfi min Sya'bana. Ya, takhassus menyebut niat ibadah nisfu Sya'ban itu yang tidak ditemukan. Tidak dibolehkan menurut ya pendapat Ishaq bin Rahawai. Jadi tidak ada takhassus ibadah khusus tentang nisfu Sya'ban. Meniatkan untuk sholat nisfu Sya'ban itu yang tidak ditemukan dari praktek ya tabi'in maupun praktek sahabat. Tapi kalau sholat sunat ya silakan sholat sunat pada malam itu. Mau sholat sunat hajat, sholat sunat ya tasbih, mau sholat yang lain-lain silakan. Tapi tidak ada sholat sunat khusus untuk nisfu Sya'ban, apalagi dilaksanakan secara berjamaah. Saudara yang saya muliakan, di sini juga wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, artinya boleh ayyusalli ar-rajulu fiha li khassati nafsihi. Jadi tidak dimakruhkan seseorang khusus sholat untuk hajat dirinya. Jadi malam nisfu Sya'ban dia sholat sebanyak-banyaknya, sholat sunat sebanyak-banyaknya untuk ya semata-mata hajat, terpenuhi hajatnya, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. La yukrah. Wa hadza qaulul Imam Auza'i, Imam Ahli Syam. Imam Auza'i punya pendapat seperti itu. Misalnya wa dhahabi ila tarjihil awal Maulana al-Imam Al-Walid radhiyallahu anhu wa innahu ya'murul ikhwan bi ihya'idil lailah. Ya, jadi Imam Al-Walid memerintahkan kepada keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah. Dengan apa? Bizikri wal Qur'ani wad du'a. Nah, coba kita lihat pendapat Imam Syafi'i. Waqad naqala al-Baihaqi fi Sunanil Kubra anil Imam Syafi'i annahu qala. Imam Syafi'i mengatakan begini. Balagana annahu kana yuqa ka ayyuqala. Imam Syafi'i seolah-olah menjelaskan begini. Innad du'a yustajabu fi khamsi layalin. Beliau katakan bahwa berdoa, baik berdoa secara sendiri, berdoa secara berjamaah, ya yustajabu fi laila khamsi layalin, sangat dikabulkan, ya, sangat diterima, mustajab doa yang dipanjatkan pada 5 malam. Ini pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Fi lailatul Jum'ah, di saat kita berdoa pada malam Jumat, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lailatul Adha, malam Idul Adha, malam Idul Kurban, kita berdoa pada malam itu sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Di situ kita baca takbir tahmid, ya tahlil,
tasbih dan doa kepada Allah SWT dianjurkan, bahkan sangat mustajab. Kemudian yang berikutnya, wa awwali lailatin min rajabin. Ada yang membaca yang min rajabah, atau ada yang bisa membaca dengan min rajabin. Wa awwalu lailatin min rajabin, yang malam yang dikabulkan doanya oleh Allah SWT adalah awal malam pertama dari bulan Rajab. Kemudian yang terakhir adalah walailatin nisfi min sya'bana, yaitu malam nisfu Sya'ban. 5 malam inilah sangat diijabah doa kita, dan itu perspektif Imam Syafi'i, dan itulah menjadi praktek ya umat muslimin Indonesia, bahwa begitu nisfu Sya'ban ya hadir semua berdoa setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian zikir, doa, dan bahkan ada ritualnya, yaitu membaca Yasin 3 kali dengan doa sesuai dengan hajat-hajat masing-masing itu. Nah, misalnya penjelasan lebih tuntas lagi, misalnya warada an Umar bin Abdul Aziz, ada penjelasan keterangan dalil argumen dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kataba ila amilihi bil Basrah, beliau mengirim nota kepada asisten beliau di Basrah. Beliau katakan begini, alaika bi arba'i layalin minas sanati. Ya, Anda harus mengisi 4 malam dari malam tahunan. Alaika bi arba'i layalin minas sanah. Dalam setahun itu ada 4 malam yang Anda harus perhatikan. Kenapa? Fa innallaha yufarrigu fihinna rahmata ifragan. Sebab di dalam 4 malam itu Allah menuangkan, Allah mengucurkan rahmatnya sebanyak-banyaknya. Manakah 4 malam itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, awwalu lailatin min rajabin. Awwalu lailatin min rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan, malam 16 malam 16, malam ke-16 dari bulan Sya'ban. Kemudian walailatul fitr, walailatul fitri, malam fitri, hari raya fitri, dan malam adha. Itulah argumen-argumen ulama tentang nisfu Sya'ban. Lantas bagaimana sesungguhnya keutamaan dari malam nisfu Sya'ban itu? Fadlu hadhil lailah. Di sini misalnya kita coba lihat, ya, warada fi fadli hadhil lailati wa qiyamiha wa istijabati du'a fiha ahaditsu. Banyak sekali hadis, ya, keterangan-keterangan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, melaksanakan mengisinya dengan beribadah dan berdoa pada malam itu sebagai malam doa yang mustajab. Banyak sekali keterangan hadis tentang itu. Tapi tentu la takhlu min maqalin, pasti tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang hadis itu. Misalnya kita lihat hadis awal, hadis yang pertama tentang keutamaan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Akhraja Ibnu Majah fi sunanihi an Ali bin Abi Thalib alaihi salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang keutamaan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dari Ibnu Majah dalam sunan beliau, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana lailatun nisfi Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha, fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, fa yaqulu ala min mustaghfirin fa aghfira lahu, ala min mustarziqin fa arziqahu, ala min mubtaliin fa u'afiyahu, ala kadza hatta yatla al-fajr." Wa hadza kadza rawahu Abdur Razzaq wa ghairuhu wa fi sanadi Abu Bakar bin Abdullah ibni Abi Syubrah Matruk. Ini hadis bicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Apabila malam Sya'ban datang, maka bangunlah malamnya, puasalah siangnya, sebab Allah turun pada malam itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai turun ke langit dunia. Allah mengatakan,
ketahuilah siapa yang minta ampun Allah ampunkan dosanya. Siapa yang minta rezeki aku berikan rezeki kepadanya. Siapa yang ditimpa musibah saya berikan keselamatan baginya. Dan siapa yang minta itu minta ini aku kabulkan sampai terbit fajar. Itu keterangan hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Lailatul Nisfi Sya'ban. Hadis kedua misalnya, ya, akhrajat Tirmizi wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini dari Imam Tirmizi, dari Ibnu Majah, bersumber dari Siti Aisyah. Ya. Beliau katakan bahwa waqtu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakharajat wa itu faidha huwa bil baqi rafi'an ra'sahu ila samai. Saya mengiringi Nabi dan saya keluar dan beliau Rasulullah SAW berada di kota Baqi, di tempat Baqi, yaitu makam Baqi. Beliau mengangkat tangannya ke langit. Faqala, ya, beliau katakan, akunti takhafina, apakah kamu takut wahai Aisyah? Ayyuhibbu Allahu 'alaika wa rasuluh. Faqultu, ya, apakah kamu takut bahwa Allah SWT ya memberikan Anda dan Rasulullah kepadamu jauh darimu? Maka Siti Aisyah menjawab, zanantu annaka ataita ba'dan nisa'ika. Saya pikir engkau baru datang dari sebagian dari istrimu yang lain. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila samai dunya fayaghfiru li aktsara min adadi syairi aghanamikal. Ini penjelasan Rasulullah SAW. Allah turun pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, dari ke langit dunia, kemudian mengampuni lebih banyak dari bilangan-bilangan rambut, ya, binatang, kambing dan seterusnya. Itulah gambaran tentang kemuliaan hadis Lailatul Nisfi Sya'ban. Hadis ketiga misalnya, akhraj Ibnu Majah an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u lailatul nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqi, ya, illa li musyrikin aw musyahid. Ya, Allah SWT turun pada malam nisfu Sya'ban, ya, kemudian Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya kecuali dosa orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, dan orang yang, ya, mengadu domba. Ini adalah hadis tentang itu. Hadis keempat misalnya, innallaha la yattali'u ila khalqi lailatul nisfi min Sya'bana fayaghfiru li ibadihi illa itsnain musyahid aw qatil nafs. Ya, ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah turun pada malam nisfu Sya'ban kepada semua makhluknya, ya, kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya kecuali yang dua, orang yang mengadu domba dan orang yang membunuh jiwa orang lain. Itu hadis yang keempat. Hadis kelima misalnya, ya, akhrajat Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allah ila jami'i khalqi lailatul nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahid. Itu hadisnya sama, teksnya dengan di atas, maknanya sama. Nah, hadis ke-7, hadis ke-6, akhrajat Tabrani wal Baihaqi min tariqi Makhul an Abi Sa'labah al-Khashani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatali ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru lil mu'minina wa yamhilul kafirina wa yada'a ahlal haqq bihaqqihim hatta yad'ahu. Wa qala al-Baihaqi wa baina maqulin wa bi Sa'labah mursal. Jadi ini hadis tentang, ya, Allah SWT turun ke langit memberikan ampunan dosa kepada orang mukmin, dan Allah mengulur-ulur dosa kepada orang-orang yang kafir dan meninggalkan orang-orang yang hakat, orang-orang yang dengki dengan kedengkian mereka, sehingga mereka berdoa kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-6. Hadis ke-7 misalnya tentang akhrajal Al-Bazzar wal Baihaqi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ila sama'i dunya lailatul nisfi min Sya'ban fayaghfiru li kulli syai'in illa li rajulin musyrik aw rajulin fi qalbi syahna wa isnaduhu la ba'sa bi kama qala Hafiz Al-Munziri. Ini Allah turun seperti teks hadis yang tadi. Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu, ya, kecuali orang yang musyrik atau orang yang dalam hatinya ada kedengkian. Ini hadisnya, sanadnya tak apa-apa, berarti, ya, dibolehkan. Hadis ke-9 misalnya, ini panjang hadisnya, dari akhrajal Baihaqi bi isnadin dha'ifin, tapi sanadnya dha'if. An Utsman bin Abil As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min istaghfirin faghfir lahu, hal min sa'ilin fa'utiyah, fala yas'al ahadun asyai'an illa utiyah, illa zaniyatan bi farjiha aw musyrikan." Ya, siapa saja yang beribadah pada malam itu, Sya'ban, ada panggilan, ya,
hal apakah ada yang minta ampun maka saya berikan ampun padanya. Apakah orang yang minta mohon kepada Allah saya akan berikan. Maka tidaklah seseorang minta kepada Allah SWT sesuatu kecuali Allah pasti berikan, kecuali orang yang berzina, orang yang musyrik. Itu pengecualian, tidak diberikan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh misalnya, akhrajal Baihaqi an Ala ibn Haris an Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili fa shalla fa atala sujud hatta zanantu annahu qad qabada. Ini sampai Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban itu memperpanjang sujudnya sampai saya kira beliau meninggal dunia. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban menurut penjelasan hadis ini. Hadis ke-9 misalnya, akhrajal Baihaqi an Maqhul an katsir min marrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ahli al-ard illa musyrikan aw musyahidan. Hadza mursal. Ini pada malam nisfu Sya'ban Allah ampuni semua ahli al-ard, penduduk bumi, kecuali yang musyrik atau orang yang mengadu domba. Inilah tentang asar waridah fi hadhil lailah, hadis-hadis yang terkait tentang malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya panjang sekali penjelasannya tentang itu, maka yang paling penting bagi kita semua, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah sebuah peristiwa kemuliaan bagi siapapun yang melaksanakannya. Kita beribadah, bermunajat, berdoa, beristighfar pada malam itu, Allah SWT kabulkan. Karena menurut penjelasan hadis tadi, meskipun tanda kutip hadis itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang munqati dan seterusnya, tapi di saat hadis-hadis itu dhaif diperkuat, maka dia menjadi sanadnya menjadi hasan atau jayyid. Itulah pemahaman kita tentang itu. Bagi kita kaum muslimin muslimat, mari kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita. Itulah penjelasan singkat tentang nisfu Sya'ban, sejarahnya, normatifnya, dan cara mengisi Lailatul Nisfi Sya'ban dalam tradisi kita beragama. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Usikum nafsi bitaqullah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.